Kabut turun lebih cepat dari biasanya sore itu. Udara di Dusun Banyu Asi terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tertahan di langit. Para petani telah lebih dulu menutup ladang, tak seperti hari-hari biasanya ketika mereka bekerja hingga senja. Hening yang menggigit menyelimuti pemukiman yang dikelilingi hutan bambu dan lereng gunung yang sunyi. Di salah satu sudut dusun yang paling tua, di rumah reyot berdinding bambu, keluarga Pak Wirya sedang menyambut kelahiran seekor anak kambing. Dukun hewan desa, Mbah Kirno, sudah duduk bersila sejak maghrib di kandang kambing milik Pak Wirya. Ia mengusap keningnya dengan kain hitam yang lusuh, merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang hampir punah. Kambing betina yang tengah melahirkan itu mengembik dengan suara parau, seperti menahan kesakitan bukan dari dunia ini. Langit menggelap seketika, bulan purnama muncul begitu saja dari balik awan, cahayanya menyorot langsung ke dalam kandang. Angin berhenti, segalanya hening. Kambing itu mengembik panjang, lalu tiba-tiba diam. Dari rahimnya keluar sesosok anak kambing, tubuhnya basah, bulunya hitam pekat, dan matanya merah menyala. Astagfirullah, gumam Pak Wirya, mundur 2 langkah dengan wajah pucat. Mbah Kirno menatap anak kambing itu dalam diam. Ini, bukan kambing biasa, bisiknya. Ia meraih kantong tembakau dari pinggangnya dan menaburkan sedikit ke tanah sambil membaca mantra. Anak kambing itu berdiri dengan cepat, lebih cepat dari bayi kambing pada umumnya. Kepalanya berputar ke arah Pak Wirya dan istrinya, Bu Sarti. Ia menatap mereka tanpa berkedip, matanya seolah menusuk ke dalam jiwa. Bu Sarti mundur dengan langkah terlatih, tubuhnya gemetar hebat. Tapi anehnya, Pak Wirya justru merasa terpesona. Ini pertanda baik, kata Pak Wirya setelah diam lama. Anak kambing ini istimewa. Mbah Kirno menoleh tajam. Pak Wirya, simpan kambing ini baik-baik. Tapi ingat, jangan pernah mengikatnya saat bulan purnama. Keesokan paginya, desas-desus mulai menyebar. Beberapa warga yang lewat di dekat rumah Pak Wirya mengaku mendengar suara anak manusia menangis di kandang kambing semalam. Ada pula yang mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di balik pohon nangka, mengawasi rumah itu. Tapi Pak Wirya tak menggubris. Baginya, anak kambing itu adalah berkah. Seminggu berlalu, dan sesuatu yang tak biasa terjadi. Ladang milik Pak Wirya yang selama ini tandus, tiba-tiba subur dan dipenuhi tanaman siap panen. Ia menjual hasil panen ke kota dan pulang membawa uang lebih dari yang pernah ia impikan. Bu Sarti mulai mengenakan perhiasan emas. Anaknya yang sebelumnya sakit-sakitan, mendadak sembuh dan lincah. Rumah mereka diperbaiki. Dari gubuk reyot menjadi rumah kayu yang kukuh dan bersih. Para tetangga mulai curiga, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Namun, keanehan dimulai saat malam bulan purnama pertama sejak kelahiran anak kambing itu. Ketika semua hewan peliharaan lain bersembunyi, anak kambing itu menghilang begitu saja. Pintu kandang tak rusak, tali pengikat masih terikat utuh. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Hanya bau anyir darah yang tertinggal di lantai kandang. Pagi harinya, seorang warga desa ditemukan tewas tergantung di pohon aren dekat hutan. Lehernya patah, matanya terbuka, dan lidahnya menjulur panjang. Tak ada tanda-tanda bekas luka lain. Polisi desa mencatatnya sebagai bunuh diri, namun keluarga korban bersikeras bahwa tak ada alasan ia mengakhiri hidupnya. Di saat yang sama, anak kambing itu kembali ke kandang. Tubuhnya bersih, bulunya hitam mengkilap. Ia tampak sehat dan puas. Matanya tidak lagi merah, tetapi abu-abu. Bu Sarti, saat melihatnya, mengusap kepala kambing itu dan berkata, "Terima kasih, Le." Sejak malam itu, setiap bulan purnama, anak kambing selalu menghilang, dan selalu ada warga yang meninggal secara misterius. Kadang tertabrak kereta di jalur rel mati, kadang terjatuh dari tebing, kadang tenggelam di sumur. Semuanya tampak seperti kecelakaan, tapi jumlahnya terlalu sering untuk disebut kebetulan. Pak Wirya kini kaya raya. Ia membeli tanah-tanah di dusun lain, mempekerjakan banyak orang, dan mulai dikenal sebagai Juragan Wirya. Ia bahkan menyumbang untuk pembangunan masjid dan sekolah. Tapi di balik itu semua, ia menyimpan rahasia. Setiap malam purnama, ia menyalakan dupa di ruang belakang, duduk bersila menghadap cermin besar, dan berbisik pelan pada bayangan anak kambing itu yang memantul di kaca. Anak kambing itu kini lebih dari sekadar hewan. Ia hanya muncul di hadapan Pak Wirya dan Bu Sarti. Ia tak lagi mengembik, tapi bisa menggeram. Terkadang,
Ia berjalan dengan dua kaki saat purnama penuh. Wajahnya perlahan menyerupai wajah manusia, tapi cacat dan menakutkan. Mbah Kirno, yang dahulu membantu proses kelahiran, mulai menjauh. Ia memperingatkan Pak Wirya untuk berhenti sebelum terlambat. Itu bukan kambing, itu kambing titipan. Tumbal yang diminta tidak akan berhenti. Dan suatu hari, giliranmu akan tiba. Pak Wirya hanya tersenyum. Aku sudah jauh lebih kaya dari yang kubayangkan, Mbah. Kalau harus membayar dengan 1-2 nyawa, ya biar saja. Mbah Kirno menggeleng, menaburkan garam ke tanah tempat ia berdiri, lalu meludah ke arah matahari. Kekayaan dari darah akan ditarik kembali dengan darah. Malam berikutnya, saat bulan purnama muncul di langit, sesuatu yang berbeda terjadi. Anak kambing itu tidak hanya menghilang, tetapi meninggalkan jejak kaki panjang, berlendir, dan bercabang seperti kaki manusia dan kambing digabung menjadi satu. Pak Wirya mengikuti jejak itu hingga ke sumur tua di belakang rumah. Di sana ia melihat sesuatu, sosok tinggi besar berdiri membelakanginya, berbulu hitam legam, dengan 2 mata menyala merah di kegelapan. Sosok itu membungkuk, dan ketika berbalik, wajahnya adalah gabungan antara anak kambing dan manusia. Pak Wirya jatuh terduduk. Sosok itu tidak menyerangnya, hanya menatap dengan pandangan kosong. Lalu ia melangkah mundur ke dalam sumur, menghilang perlahan dalam kegelapan. Esok paginya, seorang anak kecil ditemukan tewas di pinggir ladang Pak Wirya. Tubuhnya kaku, matanya menatap langit, dan tangannya menggenggam bulu kambing hitam. Keluarga korban histeris, dan desa mulai resah. Warga berkumpul di balai desa, menuntut kejelasan. Mereka mulai mencurigai Pak Wirya, tapi sang juragan hanya duduk di beranda rumahnya, menatap langit dengan tenang. Aku hanya petani, katanya, yang diberi rezeki oleh alam. Namun malam itu, sesuatu berubah. Anak kambing itu tak kembali. 3 malam berturut-turut, ia tidak muncul di kandang. Tali pengikatnya terlepas, dan tanah tempat ia biasa berdiri basah oleh darah. Pak Wirya mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu dikejar oleh sosok besar berkepala kambing. Ia berlari di padang luas, namun tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur darah. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara anak kecil menangis. Bu Sarti pun mulai berubah. Ia sering duduk termenung di dapur, matanya kosong, dan sesekali berbicara sendiri. Ia menyebut nama-nama orang yang telah mati di desa. Kadang suaranya berubah serak, seperti bukan miliknya. Pada malam keempat, Pak Wirya mendengar suara lolongan panjang dari arah sumur. Suara itu bukan dari anjing, bukan pula manusia. Lebih seperti gabungan keduanya, panjang dan menusuk hati. Ia menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke dalam pikirannya. Malam kelima, Pak Wirya memutuskan untuk turun ke dalam sumur. Ia membawa obor dan tali. Ia berkata pada Bu Sarti, "Aku harus tahu. Aku harus pastikan kambing itu tak berkhianat." Bu Sarti hanya tersenyum. "Kalau kau tak kembali, aku sudah siap." Sumur itu dalam dan gelap. Dindingnya basah, dipenuhi lumut. Tapi lebih dalam lagi, Pak Wirya melihat lorong sempit yang tak seharusnya ada. Dari sanalah bau busuk menyengat menguar, seperti bangkai yang dipendam selama bertahun-tahun. Ia masuk, langkahnya pelan, obornya nyaris mati, tapi masih menyala. Di ujung lorong itu, ia melihat altar batu, dan di atasnya, kepala kambing dengan mata merah. Di sekeliling altar, tergeletak tulang-tulang manusia yang sebagian masih menyisakan daging membusuk. Pak Wirya berlutut, bukan karena takut, tapi karena suara itu, suara anak kambingnya, berbisik di kepalanya. "Kau telah kuberi segalanya, kini waktunya kau memberi balik." Pak Wirya menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Di atas, malam tetap sunyi. Pak Wirya tak tahu sudah berapa lama ia terdiam di depan altar. Suara itu terus berbisik di kepalanya, mengulang-ulang permintaan yang sama, tumbal, tumbal, tumbal. Ia menggenggam tanah di bawahnya yang berlendir dan hangat. Ketika menatap tangannya, ia melihat darah menetes dari sela-sela jari. Tapi ia tidak terluka. Dari sudut ruangan, muncul sosok lain. Tinggi, berjubah, wajahnya tertutup topeng kayu hitam yang retak di bagian mata. Ia membawa baki tanah liat berisi rambut, gigi manusia, dan potongan kuku. Ia meletakkannya di hadapan Pak Wirya lalu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh tembok. Pak Wirya gemetar. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Di dalam lorong sumur itu,
udara semakin dingin dan nafasnya mulai membentuk uap. Saat ia mundur, matanya menangkap sesuatu di langit-langit, ukiran wajah kambing dengan tatapan tajam. Di bawah ukiran itu tertulis kalimat berbahasa kuno, barang siapa menawar darah, darah pula yang akan menagih. Ia memanjat keluar dengan tubuh penuh lumpur dan napas tersengal. Begitu kepalanya muncul dari sumur, ia mendapati langit tak lagi malam. Awan merah menyelimuti dusun, dan suara trompet panjang terdengar samar. Burung gagak berputar-putar di atas rumahnya. Bu Sarti berdiri di beranda. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, anak kambing itu, dengan tubuh lebih besar dari sebelumnya, menatap Pak Wirya dengan mata yang kini tak hanya merah, tapi menghitam di sekelilingnya seperti luka terbuka. Sudah saatnya, Mas, ucap Bu Sarti dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu serak dan dalam, seperti dari kerongkongan yang penuh abu. Anak kambing melangkah maju, dan setiap jejaknya meninggalkan bekas gosong di tanah. Pak Wirya mencoba lari, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh udara. Jantungnya berdegup kencang. Di sekeliling rumah, bayangan-bayangan mulai muncul, bayangan manusia, tetapi berjalan tanpa kepala. Mereka mengelilingi rumah sambil menggumam doa-doa terbalik. Dari balik jendela, anak bungsu Pak Wirya menangis. Suara tangisnya memecah malam, tapi tak ada yang datang menolong. Semua warga desa telah mengunci rumah mereka sejak suara trompet tadi terdengar. Mereka tahu, malam ini giliran keluarga Pak Wirya. Anak kambing itu kini berdiri tepat di depan Pak Wirya. Lidahnya menjulur, panjang dan bercabang. Dari mulutnya keluar suara, berikan aku darah keturunanmu, maka kekayaanmu tetap abadi. Pak Wirya berteriak, tidak, jangan anakku. Tapi saat ia menoleh ke rumah, jendela kamar anaknya terbuka lebar. Angin dingin menyapu masuk, dan gorden berkibar liar. Di tempat tidur, anaknya telah lenyap. Hanya tersisa boneka kayu dengan wajah pucat dan dua mata merah, persis seperti mata kambing. Pak Wirya berlari ke dalam rumah, mendobrak pintu kamar. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk boneka itu. Tapi boneka itu hangat. Ia bergetar, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Anakku, anakku, jerit Pak Wirya, suaranya pecah. Di luar rumah, suara genta berdentang sendiri. Dulu hanya berbunyi saat ada kematian. Warga desa yang mengintip dari celah jendela mulai berdoa, berharap malam segera berlalu. Tapi waktu terasa berhenti. Bulan purnama tak bergerak, malam seolah membeku. Bu Sarti memasuki kamar dengan langkah pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Sudah kukatakan, Mas, kau tak bisa terus menunda. Ia meletakkan mangkuk berisi darah ke altar kecil yang kini ada di sudut rumah. Kapan altar itu muncul, tidak ada yang tahu. Pak Wirya menatap istrinya dengan amarah dan kebingungan. Kau ikut semua ini. Bu Sarti hanya tersenyum. Aku yang mengikat perjanjian itu pertama kali. Kau hanya eksekutor. Aku sudah membayar dengan rahimku. Sekarang waktunya kau bayar dengan darahmu. Tiba-tiba tubuh Pak Wirya membeku. Ia tidak bisa bergerak. Dari bawah tempat tidur, muncul tangan-tangan kecil yang mencengkeram kakinya dan menariknya masuk. Ia berteriak, tapi suara itu hanya menggema di kamar. Boneka berdarah di pelukannya tertawa, tawa kecil anak-anak yang menyeramkan. Anak kambing itu masuk ke kamar, tubuhnya membesar, menunduk hingga hampir menyentuh langit-langit. Dari punggungnya tumbuh tulang-tulang tajam seperti duri. Ia menatap Pak Wirya yang kini hanya tinggal setengah tubuh di bawah ranjang. Satu nyawa lagi, lalu kekayaanmu abadi. Bu Sarti menutup pintu kamar. Dari luar, hanya terdengar dentuman, jeritan, dan suara tulang patah. Lalu, senyap, semua hening. Anak kambing keluar dari kamar membawa sesuatu di mulutnya, jantung manusia yang masih berdetak perlahan. Ia menelannya utuh. Matanya bersinar merah menyala, tubuhnya mengecil kembali, menjadi anak kambing biasa. Ia berjalan pelan ke kandang dan berbaring. Tali pengikatnya kembali terpasang sendiri. Dan langit mulai berubah. Bulan purnama perlahan bergerak lagi. Warga desa, saat pagi menjelang, menemukan rumah Pak Wirya tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak ada suara, tapi dari sumur belakang rumah itu, bau busuk mulai menyebar. Mbah Kirno, dari kejauhan, hanya menunduk dan berbisik, satu tumbal telah lunas, tapi iblis tidak pernah kenyang. Dan di langit yang terang oleh pagi, seekor burung gagak terbang mengitari rumah Pak Wirya,
lalu mendarat di atap dan berteriak keras, pertanda bahwa malam ini, cerita belum usai. Cerita baru saja dimulai. Pagi setelah kejadian mengerikan itu, dusun Banyu Asi diselimuti kabut yang tidak biasa. Tidak seperti embun pagi yang biasa turun ringan di ladang-ladang, kabut ini pekat, dingin seperti napas mayat, dan berbau besi, bau darah yang samar menyusup ke hidung. Tak satu pun warga berani keluar rumah, kecuali Mbah Kirno, yang berdiri menatap rumah Pak Wirya dari kejauhan, dengan sorot mata yang mengandung beban masa lalu yang belum selesai. Mbah Kirno tahu, malam kemarin bukan hanya tentang kematian. Ia mengenali tanda-tandanya, suara terompet kematian, langit merah beku, dan gagak yang tak berhenti mengitari atap. Ia sudah terlalu tua untuk membungkus firasat dengan logika. Ia tahu, pintu antara dunia manusia dan alam bawah telah terbuka, dan seseorang telah masuk, atau dipanggil keluar. Sementara itu, di dalam rumah Pak Wirya yang kini senyap seperti liang kubur, Bu Sarti duduk di ruang tengah, menghadap jendela yang sudah lama tak dibuka. Di pangkuannya, ia memeluk boneka berdarah yang kemarin berada di kamar anaknya. Senyum tipis menghiasi bibirnya, namun matanya tetap kosong, tak berkedip menatap cakrawala yang tak terlihat. Lantai rumah itu mulai berubah warna. Dari papan kayu yang dahulu hangat kini muncul noda-noda hitam, menyebar seperti luka bakar. Suara tetesan terdengar dari atas plafon, meskipun tak ada hujan. Ketika Bu Sarti menengadah, ia melihat jejak-jejak darah menetes dari langit-langit, seolah rumah itu sendiri sedang berdarah, menolak menjadi tempat tinggal manusia lagi. Tiba-tiba, dari balik kamar, terdengar suara seretan. Bukan kaki manusia, lebih seperti sesuatu yang berat dan berlendir menyeret dirinya melintasi lantai. Bu Sarti tak bereaksi, ia hanya berkata lirih, sudah waktunya makan pagi, Le. Dari dalam kamar, muncul makhluk itu. Kini bentuknya lebih menyerupai manusia ketimbang kambing, namun tubuhnya masih ditutupi bulu hitam pekat. Lehernya memanjang seperti ular, dan matanya, meski tetap merah, memancarkan kehampaan. Ia merangkak, lalu duduk tegak di depan Bu Sarti, menatap boneka itu. Dia sudah kuberikan, bisik Bu Sarti pada makhluk itu. Kau janji, kami akan tetap hidup. Makhluk itu tidak menjawab, ia hanya menoleh ke arah sumur di belakang rumah, lalu menghilang begitu saja. Tak ada suara, tak ada angin, hanya aroma amis yang tertinggal di udara. Hari berikutnya, tubuh Pak Wirya ditemukan oleh warga. Atau lebih tepatnya, sisa tubuhnya. Separuh badan dari pinggang ke atas ditemukan di sumur belakang rumah, terapung dalam cairan merah kental seperti darah yang telah membeku. Separuh lagi tak pernah ditemukan. Warga segera menyebarkan kabar, tidak ada upacara kematian, tidak ada tahlilan, orang-orang hanya saling berbisik tentang kutukan, tumbal, dan darah. Rumah Pak Wirya pun ditinggalkan. Bu Sarti menghilang, rumah itu menjadi kosong, secara fisik, tapi tidak secara spiritual. Seminggu setelah kematian Pak Wirya, suara-suara aneh mulai terdengar dari sumur belakang rumah itu setiap malam Jumat Kliwon. Kadang suara tangisan anak kecil, kadang suara geraman binatang, kadang pula suara seseorang yang memanggil, "Tolong aku." Beberapa anak muda desa yang nekat mencoba mengintip ke dalam sumur melaporkan hal-hal mengerikan. Salah satu dari mereka bahkan gila setelah melihat mata merah yang menggantung di kegelapan sumur. Ia kini duduk di teras rumah orang tuanya, menggambar kambing dengan darahnya sendiri di dinding. Mbah Kirno akhirnya kembali turun tangan. Ia datang membawa kendi tanah liat berisi minyak cengkeh, benang hitam 7 simpul, dan secarik kain kafan bekas mayat yang belum lama dikuburkan. Ia mengitari sumur 3 kali sambil membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Namun saat kendi dilemparkan ke dalam sumur, terjadi ledakan kecil. Api menyembur dari dalam dan membakar tali pengikat sumur. Angin kencang meniup keluar dari lubang sumur, membawa serta suara-suara jeritan ratusan orang, seperti suara dari lembah penderitaan. Sumur ini bukan lagi tempat air, gumam Mbah Kirno. Ini sudah jadi mulutnya. Setelah malam itu, sumur tersebut dikeramatkan. Warga memasang pagar dari pohon pisang muda dan sesajen di 4 penjuru rumah Pak Wirya. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi teror tidak berhenti. 3 hari kemudian, anak pertama dari tetangga sebelah rumah Pak Wirya menghilang. Jendela kamarnya terbuka, dan di ranjangnya hanya ada bulu kambing hitam dan jejak darah kecil menuju sumur. Polisi datang, tapi hasilnya nihil. Orang tua anak itu pindah desa keesokan harinya.
Sementara itu, di tempat lain, Bu Sarti muncul di sebuah pasar tua di desa sebelah. Ia duduk bersila, menjual bunga melati dan dupa. Matanya kosong, tapi wajahnya bersinar aneh. Beberapa orang yang menyapanya mengatakan ia seperti orang yang lupa nama sendiri, tapi tahu nama semua orang yang akan mati. Waktu terus berjalan, musim berganti, tapi rumah Pak Wirya tetap menjadi titik gelap di tengah desa yang terang. Hingga suatu malam, anak remaja bernama Yono, cucu Mbah Kirno, memutuskan menyelidiki asal mula semuanya. Ia tidak percaya semua cerita tentang anak kambing iblis. Ia ingin bukti. Yono masuk ke rumah itu lewat jendela belakang. Ia membawa senter, garam, dan keris kecil yang diwariskan oleh kakeknya. Rumah itu sunyi. Debu tebal menutupi perabot, namun di lantai masih terlihat bekas darah yang tak pernah bisa dibersihkan. Baunya masih sama, amis, menyayat hidung. Ia menuju kamar belakang, tempat altar pernah diletakkan. Tapi yang ia temukan adalah dinding penuh ukiran aneh, simbol-simbol yang menyerupai tubuh kambing, bulan, dan mata. Di tengah ruangan itu, ada bekas lingkaran api yang menghitamkan lantai. Di sekitarnya, bercak darah segar. Tiba-tiba senter Yono mati. Gelap total. Ia meraba-raba saku, mencoba mengganti baterai, tapi udara di dalam rumah berubah. Lebih dingin, lebih berat. Ia mendengar napas, bukan miliknya, di belakang. Dengan cepat ia menghunus keris dan membalikkan badan. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayangan panjang di dinding, memanjang ke langit-langit seperti tangan. Ia mundur perlahan, lalu suara itu datang, pelan, nyaris seperti bisikan dalam hati. Kau darah baru, segar. Tiba-tiba jendela tertutup sendiri. Pintu kamar mengunci. Dari balik lemari, terdengar suara retakan tulang. Lalu sesuatu keluar, bukan kambing, bukan manusia, tapi tubuh-tubuh bersatu yang menggeliat dalam kesakitan abadi. Di wajahnya, puluhan mata merah menatap Yono. Ia berteriak, menancapkan keris ke lantai, dan entitas itu menyentak mundur sambil mengeluarkan suara serak seperti manusia tenggelam. Sebuah tangan panjang mencoba meraih keris, tapi terbakar begitu menyentuhnya. Cahaya merah mulai bersinar dari dinding. Tulisan-tulisan yang tak terbaca muncul perlahan. Yono tahu, ia harus pergi. Ia meraih keris, berlari keluar jendela, dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat ia melintasi sumur, ia mendengar suara dari dalam. Kau tidak akan jauh. Yono kembali ke rumah kakeknya, pucat dan gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata selama 2 hari. Ketika ia bisa berbicara, kata pertama yang ia ucapkan adalah, sumurnya, dalam sekali. Dalam ke neraka, Mbah Kirno memutuskan untuk membuka kembali kitab kuno warisan keluarganya. Di sana tertulis legenda tua tentang iblis kekayaan, Jaran Lelana, sang kambing berkepala manusia yang menuntut darah sebagai upeti untuk kekayaan tak terbatas. Dalam cerita itu disebutkan bahwa begitu iblis itu diberi tempat bertelur, yakni sumur yang terkutuk, maka keturunannya akan menyebar, menanam akar di seluruh desa, dan mengambil 1 jiwa setiap purnama hingga darah seluruh keturunan pemberi perjanjian habis. Pak Wirya, gumam Mbah Kirno, telah menanam bibit kutuk. Kini, semua akar dosa itu tumbuh. Malam itu, Mbah Kirno menyiapkan upacara terakhir, pemutusan warisan darah. Tapi ia tahu, darah Pak Wirya belum habis. Masih ada satu lagi, Bu Sarti. Mbah Kirno pergi mencari Bu Sarti di pasar tempat ia biasa menjual melati. Tapi tak ada yang melihatnya sejak 2 hari lalu. Yang tersisa hanyalah tikar tempatnya biasa duduk, dengan setangkai melati busuk dan coretan arang di lantainya, simbol kambing dengan 2 mulut. Malam itu, angin berdesir tak biasa. Daun-daun tak bergoyang, tapi suara-suara seperti bisikan menggema dari segala penjuru desa. Burung-burung tak tidur, dan anjing tak menggonggong. Bahkan jam dinding berhenti berdetak pukul 3 dini hari. Satu persatu, warga desa bermimpi sama, seorang wanita tua dengan boneka berdarah, berdiri di tepi sumur, menawarkan melati sambil berkata, mau kaya, Le. Dan ketika mereka menolak, wajah wanita itu berubah menjadi tengkorak berkulit. Esoknya, semua yang bermimpi itu ditemukan demam tinggi, menggigil, dan tak bisa bicara. Mereka hanya bisa menggambar kambing, dan sumur. Kini jelas bagi Mbah Kirno, bahwa iblis itu tak lagi diam di rumah Pak Wirya. Ia sudah menyebar. Sumur itu hanya sarang utama. Tapi telurnya, telah ditanam di mimpi,
di tanah, di jiwa manusia. Dengan suara berat dan doa yang panjang, Mbah Kirno memanggil anak-anak muda desa yang masih berani. Ia mengatakan, jika kalian tidak ikut, dalam 7 purnama, desa ini hanya akan berisi jasad. Mereka sepakat. Malam berikutnya, mereka akan melakukan ritual penutupan sumur. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, bahwa malam itu adalah purnama. Dan purnama ke-7. Sementara persiapan dilakukan, sumur itu mulai bersuara. Airnya berubah warna menjadi merah darah. Dan dari dalam, muncul tulang-tulang anak kecil yang menari pelan di permukaan air, seolah ada yang meniup lagu niskala dari dasar bumi. Yono bermimpi lagi malam itu. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang mati, dengan ratusan kambing berbaris rapi. Di ujung barisan, berdiri makhluk besar berkepala 2, satu manusia, satu kambing, tersenyum padanya. Kau pewaris terakhir, Yono. Yono bangun dengan nafas terengah, dan di tangannya, ada segenggam bulu kambing hitam. Sementara itu, di suatu tempat tak dikenal, di sebuah ruangan yang hanya diterangi lilin merah, Bu Sarti masih hidup. Di hadapannya, altar batu tua penuh dengan nama-nama yang terhapus satu persatu, nama-nama warga yang telah mati. Hanya satu nama yang belum terhapus, Yono Wirya. Cucunya sudah cukup kuat, bisik Bu Sarti. Kini, waktunya dia menggantikan. Di luar, langit mulai berubah. Matahari tak muncul meski pagi telah lewat. Warga desa menatap langit yang kelabu dengan hati berdebar. Ayam-ayam tidak berkokok, dan jam dinding masih menunjukkan pukul 3. Tanda terakhir sebelum purnama berdarah, pelangi hitam. Dan sore itu, pelangi hitam muncul membentang dari rumah Pak Wirya ke tengah desa. Tak ada yang tersenyum, semua yang melihatnya, menangis. Malam itu, anak kambing kembali muncul. Kini ia tak bersembunyi. Ia berdiri di sumur, menatap semua orang yang berkumpul. Di bawah cahaya purnama merah darah, ia berdiri tegak, lalu mengeluarkan suara pertama yang menyerupai bahasa manusia. Saatnya menuai. Yono menggenggam keris kakeknya. Ia menatap makhluk itu dan berkata, kalau aku warisannya, aku juga bisa memutusnya. Seketika angin berhenti. Makhluk itu menoleh. Di sekeliling mereka, para warga mengitari sumur. Ritual dimulai. Garam dilemparkan, api dibakar, tapi tanah di bawah mereka retak. Darah mulai keluar dari celah tanah. Jeritan anak-anak mulai terdengar dari udara. Makhluk itu melompat ke tengah lingkaran. Tapi saat cakarnya menyentuh tanah garam, tubuhnya terbakar. Ia meraung, menjerit, dan mencoba kembali ke sumur. Tapi Yono sudah berdiri di bibir sumur, memegang keris dengan darahnya sendiri di ujungnya. Dengan satu teriakan, Yono menusukkan keris ke dalam sumur, ke arah cermin darah yang berputar. Ledakan besar terjadi, angin menyapu seluruh desa, api hitam membumbung tinggi, dan suara 1000 jiwa yang terbebas memenuhi malam. Dan ketika pagi datang, sumur itu tertutup tanah. Rumah Pak Wirya hilang tanpa jejak. Hanya satu hal yang tersisa di tempat itu, sebuah batu kecil, bertuliskan, janji dengan iblis tidak pernah berakhir, hanya ditunda. Maya berdiri terpaku di depan pintu kayu tua yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya. Suara dentuman pelan masih menggema dari baliknya, seperti ada sesuatu yang mengetuk dengan ritme yang tidak manusiawi. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh kenop pintu yang terasa dingin membeku meski udara di luar begitu pengap. Cahaya dari lentera tua yang ia pegang bergetar seiring degup jantungnya. Dinding-dinding lorong tampak semakin gelap dan menyempit, seolah menolak kehadirannya di sana. Maya menguatkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan mendorong pintu itu perlahan hingga menimbulkan suara berderit panjang, seperti tangisan pelan yang merayap masuk ke telinganya. Di balik pintu, ia menemukan ruangan sempit yang dipenuhi kain putih tergantung dari langit-langit seperti jemuran. Kain-kain itu berayun pelan meski tidak ada angin, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan manusia yang tercekik. Setiap kain tampak bernoda, seperti bekas darah yang mengering, membentuk pola wajah-wajah samar yang menangis. Maya melangkah perlahan ke dalam ruangan. Lantainya terbuat dari tanah liat yang lembab, dan setiap langkah menimbulkan bunyi kecipak menjijikkan. Kain-kain putih itu menyentuh wajahnya, meninggalkan rasa dingin seperti disentuh tangan mayat. Ia merasa seolah diperhatikan. Pandangannya berputar, dan dari balik kain, ia melihat sepasang kaki tergantung, diam tanpa gerak. Perlahan, ia mendekat,
menyingkap kain tersebut, dan menemukan tubuh seorang wanita mengenakan pakaian pengantin, tergantung tanpa kepala. Napas Maya tercekat. Ia mundur dengan tubuh lemas, namun kain-kain di sekitarnya mulai menari seperti ditiup angin keras yang tak terasa. Suara jeritan pelan terdengar dari berbagai arah, seolah arwah-arwah di balik kain sedang menyampaikan penderitaan mereka. Dari sudut ruangan, muncul sosok tinggi dengan kepala tertutup kain putih kusam. Sosok itu perlahan mendekat, menyeret kakinya di tanah, dan dari balik kain yang menutupi wajahnya, terdengar suara geraman seperti anjing sekarat. Maya mencoba berlari, tapi setiap arah tertutup kain-kain menggantung itu. Ruangan seperti labirin yang tidak berujung. Ia panik, menjerit, tapi suaranya hanya memantul kembali dalam gema bisikan yang lebih menyeramkan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba lentera di tangannya padam. Gelap total menelannya. Dalam kegelapan, ia mendengar napas seseorang di belakangnya, sangat dekat, seakan meniup tengkuknya. Dan lalu, sebuah tangan mencengkeram lengannya dari belakang. Maya menjerit, berbalik, dan dalam sekejap ia sudah berada di luar ruangan, terhempas ke lantai koridor. Pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasa bagian lengan yang disentuh kini terasa kebas. Tangis Maya pecah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia tahu satu hal, rumah ini tidak mengizinkannya pergi begitu saja. Rumah ini seperti hidup, bernafas, dan mempermainkannya seolah ia bagian dari permainan gelap. Di ujung lorong, muncul kilatan cahaya merah samar. Maya mengikuti cahaya itu dengan langkah limbung. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap lorong tampak berubah bentuk, setiap pintu seakan berpindah tempat. Cahaya itu membawanya ke ruang tamu tua yang tampak jauh lebih rusak daripada sebelumnya. Dinding-dinding penuh retakan, dan langit-langit bocor meneteskan air hitam pekat seperti tinta busuk. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang membelakangi dinding. Cermin itu tertutup kain hitam. Maya merasa dorongan aneh untuk membuka kain itu. Ia berjalan pelan, tangan terulur gemetar, dan dengan satu tarikan cepat, ia menyingkapnya. Yang ia lihat bukan pantulannya sendiri, melainkan ruangan kosong, dan di belakang dirinya, berdiri seorang wanita tanpa wajah. Maya membalikkan tubuh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menatap cermin, wanita itu masih ada. Tangan wanita itu perlahan terangkat dalam pantulan cermin. Dan tiba-tiba, dari balik cermin, tangan itu benar-benar muncul dan mencengkeram wajah Maya. Ia menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Cermin itu menyedot wajahnya seperti lumpur hisap yang hidup. Saat Maya berhasil melepaskan diri dan terjatuh ke lantai, ia tersadar bahwa waktu sudah malam. Padahal ia baru merasa hanya beberapa menit di dalam ruangan tadi. Tapi langit sudah kelam pekat, dan dari luar jendela, terdengar suara lonceng berdentang 3 kali. Suara itu membuat jantung Maya berdegup liar. Ia teringat cerita tentang jam 3 pagi, jam arwah. Ia tahu kini waktunya sesuatu yang lebih gelap mulai bangkit. Tiba-tiba, semua pintu di rumah itu terbuka serempak dengan bunyi keras, dan dari tiap lorong muncul kabut putih pekat, membawa suara tangisan dan langkah-langkah kaki dari sesuatu yang tidak terlihat. Maya berlari ke kamar yang sebelumnya ia gunakan untuk bersembunyi. Tapi kamar itu kini berubah menjadi ruang penuh lukisan wajah-wajah orang yang menangis. Lukisan itu tampak hidup, matanya mengikuti Maya, dan beberapa mulai mengeluarkan air mata darah. Di antara lukisan-lukisan itu, Maya melihat satu wajah yang ia kenal, dirinya sendiri, tetapi dengan mata bolong dan mulut terbuka lebar menjerit. Lukisan itu mulai membara, dan suara tangis Maya sendiri terdengar dari dalam lukisan itu. Maya terduduk lemas, merasa pikirannya hampir pecah. Ia ingin keluar dari rumah ini, tapi kakinya terlalu lemah untuk berdiri. Ia menutup telinganya, tapi suara jeritan dari dinding dan lantai tidak berhenti. Ketika ia memejamkan mata, ia melihat sebuah pintu kayu gelap dalam pikirannya, pintu yang belum pernah ia buka. Pintu itu dipenuhi simbol aneh yang bergerak seperti cacing. Ia merasa seperti dipanggil untuk membukanya. Dalam keadaan setengah sadar, Maya mengikuti suara di pikirannya. Ia menemukan lorong bawah tanah yang sebelumnya tersembunyi di balik rak buku tua. Rak itu kini bergeser sendiri, membuka jalan menuju tangga menurun yang diselimuti kegelapan. Dengan lentera yang menyala kembali entah bagaimana, ia menuruni tangga. Dinding-dinding terbuat dari batu tua yang lembab,
dan di tiap anak tangga, terdengar suara bisikan seperti doa dalam bahasa asing. Di ujung lorong, ia menemukan ruangan sempit dengan sebuah altar batu di tengahnya. Di atas altar itu, tergeletak sebuah boneka kayu lusuh yang memelototi Maya meski tidak memiliki bola mata. Boneka itu bergerak. Perlahan, ia bangkit duduk dan menyeringai tanpa bibir. Suaranya seperti suara anak kecil yang retak, memanggil nama Maya berkali-kali. Maya, Maya. Tiba-tiba ruangan itu bergetar. Dinding-dinding berdarah, dan suara tangisan bayi terdengar dari dalam altar. Maya mundur, terantuk dan terjatuh. Dari langit-langit, cairan hitam menetes ke wajahnya. Boneka itu melompat ke arahnya, mencengkeram lehernya dan berbisik, "Kamu bagian dari mereka sekarang." Pandangan Maya mulai mengabur, tapi tepat sebelum ia kehilangan kesadaran, ia melihat sosok wanita tanpa mata berdiri di pintu, tersenyum kepadanya. Maya terbangun di tempat tidur, di kamarnya. Hari sudah pagi, burung-burung berkicau, dan matahari menyinari jendela. Ia terengah, memeriksa tubuhnya. Tidak ada luka, tidak ada boneka, tidak ada darah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi saat menatap cermin kecil di meja rias, ia melihat goresan merah di lehernya, bekas cengkeraman. Dan di meja rias, ada sebuah boneka kayu kecil yang tidak ia miliki sebelumnya. Maya menjatuhkannya dan mundur dengan tubuh gemetar. Ia menelpon ibunya, suaranya bergetar, mencoba meminta bantuan. Tapi suara di telepon bukan ibunya, melainkan suara wanita tua yang berbisik, pintu ketiga sudah terbuka. Telepon terputus. Maya kini merasa rumah itu menelannya hidup-hidup. Setiap jendela menampilkan pemandangan berbeda, seolah rumah itu tidak lagi berada di dunia nyata. Salah satu jendela menunjukkan pemakaman dengan tanah yang terus berguncang. Maya mencoba keluar lewat pintu depan, tapi pintu itu kini berubah menjadi tembok. Ia mengetuk, menendang, berteriak. Tapi tidak ada yang mendengar. Bahkan suaranya pun terasa tertelan oleh dinding itu sendiri. Di tengah keputusasaan, ia mendengar suara langkah kaki dari loteng. Langkah itu sangat lambat, menyeret, dan berat. Ia mencoba mengabaikannya, tapi langkah itu berhenti tepat di atas langit-langit kamarnya. Debu berjatuhan, dan dari celah kecil, Maya melihat tetesan darah menetes ke lantai dari atas. Ia terdiam, tubuhnya membeku, hingga akhirnya, sebuah kuku tangan mencakar-cakar kayu loteng dari dalam. Maya mengambil kursi, menaikinya perlahan, dan membuka pintu loteng. Bau busuk langsung menghantam wajahnya seperti semburan udara dari kuburan. Tapi ia tahu ia harus naik. Ia harus tahu apa yang terjadi di sana. Loteng dipenuhi boneka-boneka rusak, dan di tengah-tengahnya, berdiri sosok wanita berjubah hitam, membelakanginya. Wanita itu perlahan menoleh, menunjukkan wajah penuh luka dan tanpa bola mata, namun tetap menatap Maya seolah bisa melihat. Wanita itu tersenyum, dan dengan suara yang dalam dan bergema, ia berkata, "Pintu keempat menunggumu." Maya menjerit, jatuh dari kursi, dan saat ia bangun kembali, ia sudah berada di dalam kamar mandi tua, berlumuran darah. Di cermin kamar mandi tertulis dengan darah, "Kamu tidak pernah tidur." Ia melihat bayangannya sendiri di cermin, tapi bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Bayangan itu bergerak sendiri, menyeringai, dan mengacungkan jari ke arah leher Maya. Saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi pergelangan tangannya kini penuh dengan coretan simbol yang tidak ia pahami, seperti mantra yang terbakar di kulit. Maya mengusap wajahnya, menangis dalam diam. Ia merasa seperti dirinya semakin tidak nyata, dan rumah ini mengambil ingatannya sedikit demi sedikit. Ia kembali ke ruang tamu, dan di sana, semua foto keluarganya kini berubah. Wajah-wajah mereka ditutupi kain putih, dan setiap mata mereka dicongkel keluar. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah buku tua berjudul, Lorong Kelima. Maya membuka buku itu, dan halaman pertamanya hanya berisi satu kalimat, "Jika kau terus membaca, kau tak akan pernah kembali." Dengan tangan gemetar, ia membalik halaman demi halaman. Tulisan itu seperti berubah, menyebut namanya berkali-kali, dan di balik setiap halaman terdengar bisikan yang kian keras. Saat ia menutup buku itu dengan panik, rumah berguncang hebat. Semua jendela pecah serempak, dan dari balik dinding, muncul tangan-tangan yang mencoba meraih dirinya. Ia lari ke kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah ranjang. Tapi di bawah ranjang, sudah ada sosok lain.
Sosok itu memandangnya dengan wajahnya sendiri, tapi mata bolong dan senyum penuh darah. Sosok itu berkata dengan suaranya sendiri, "Kita akan jadi satu." Maya menjerit sekeras mungkin, dan semuanya menjadi gelap. Tapi dalam kegelapan itu, terdengar suara ketukan pelan, tok, 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 dari balik dinding. Pintu keempat sedang menunggu untuk dibuka. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar langit yang gelap, seakan langit pun ikut berteriak dalam teror yang belum selesai. Rumah peninggalan tua tempat Dini berlindung tampak bergetar setiap kali kilat menyambar, dan suara rintik hujan yang menghantam atap seng tua terdengar seperti ketukan tangan-tangan yang ingin masuk. Dini duduk meringkuk di pojok ruangan yang remang, matanya nanar menatap dinding yang mulai retak. Tubuhnya masih dibasahi keringat dingin, meskipun udara terasa membeku. Di bawah lampu minyak yang berkelap-kelip, bayangan-bayangan bergerak seolah hidup, melayang-layang di dinding seperti makhluk tanpa bentuk. 7 langkah lagi, dan pintu akan terbuka. Suara itu kembali berbisik dalam benaknya. Bukan suara manusia, tapi sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih dingin dari tanah kubur. Di luar, suara langkah kaki beriringan mulai terdengar. Bukan langkah manusia, tapi lebih seperti seretan kain yang berat, menyapu tanah basah. Suara itu semakin mendekat, beriringan seperti paduan suara kematian. Dini menutup mulutnya rapat-rapat, mencoba menahan napas. Ia tahu makhluk-makhluk itu akan datang lagi malam ini. Sejak peristiwa di kamar mandi tua itu, ia tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam adalah siklus teror yang berulang, dan setiap malam semakin dekat ke akhir yang mengerikan. Tiba-tiba lampu minyak itu padam. Gelap langsung menyelimuti ruangan seperti kabut pekat. Suara seretan kain kini terdengar jelas, hanya beberapa meter dari jendela. Perlahan-lahan, dengan tangan gemetar, Dini merangkak ke bawah tempat tidur tua. Bau tanah basah dan karat menusuk hidungnya. Di sela-sela papan lantai, ia bisa melihat bayangan putih berdiri di luar jendela. Sosok itu diam, tidak bergerak, tidak berbicara, tapi kehadirannya memenuhi ruang seperti tekanan udara yang berat. Dini bisa mendengar desiran napas yang sangat pelan, seakan berasal dari liang kubur. Ia menutup matanya, tapi dalam kegelapan itu, ia malah melihat lebih jelas, wajah pucat, mata terpejam, dan bibir yang membisikkan doa-doa terbalik. Langkah seretan itu kini berpindah ke sisi rumah. 1, 2, 3, Dini menghitung dengan jantung yang berdebar hebat. 4, 5, 6, hening. Lalu suara keras, pintu depan diketuk sekali. Tidak ada yang membuka, tapi suara itu tak berhenti. Ketukan itu berubah menjadi pukulan keras, seperti ada sesuatu yang ingin masuk atau keluar. Ketika Dini perlahan keluar dari bawah ranjang, ia melihat sosok kakek tua yang muncul begitu saja di kursi rotan dekat jendela. Kakek yang dulu ia lihat di mimpi, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tapi wajahnya retak seperti keramik pecah. "Langkahmu tinggal 1, bisik si kakek dengan suara berat. "Lalu kau akan melihat semua." Dini mundur pelan, tapi kursi tua itu kosong kembali dalam sekejap mata. Tidak ada kakek, tidak ada suara, hanya napasnya sendiri yang bergema. Lalu ia menyadari sesuatu. Di dinding rumah itu tergantung 7 bingkai foto hitam putih, semuanya tampak usang. Tapi malam ini, 1 bingkai telah berubah. Wajahnya sendiri kini ada di sana, duduk di kursi dengan tatapan kosong. Dini menjerit, tapi jeritannya seperti ditelan rumah, tak keluar dari dinding-dinding yang lembab dan hidup. Ia mencoba melarikan diri keluar rumah. Namun ketika membuka pintu depan, yang ia lihat bukan halaman, bukan hujan, tapi lorong panjang yang dipenuhi kain kafan menggantung dari langit-langit. Lorong itu tak mungkin ada di dunia nyata. Ujungnya samar, dikelilingi oleh asap tipis dan aroma dupa busuk yang menusuk. Dini melangkah, seolah dikendalikan sesuatu. Setiap langkahnya menimbulkan suara retak, seperti tulang patah diinjak. Di balik salah satu kafan, sosok pocong tergantung terbalik, matanya terbuka lebar menatapnya. "Langkah ke-7 akan membawamu ke asalmu," bisiknya tanpa suara. Dini mulai berlari, tapi lorong itu tak habis-habis. Langkahnya tak membawa kemana-mana, seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang berputar. Tiba-tiba, ia tersandung dan jatuh ke dalam lubang di lantai. Tubuhnya terhempas ke ruang bawah tanah yang penuh dengan lilin menyala dan simbol kuno yang terukir di lantai. Di sana, 7 sosok berpakaian putih duduk melingkar.
Wajah mereka ditutupi kain, hanya matanya yang terlihat kosong dan tak bernyawa. Salah satu dari mereka bangkit dan menunjuk ke arah Dini. "Kau yang terakhir, kini lingkaran kami lengkap." Dini mundur, namun tangannya menyentuh sesuatu yang lunak. Ketika menoleh, ia melihat mayat dirinya sendiri, terbaring kaku dengan wajah memucat dan darah mengalir dari telinga. "Apa ini?" Suaranya tercekat. "Aku belum mati." "Belum," jawab salah satu dari mereka. "Tapi kau sudah melihat akhir. Tak ada yang kembali setelah langkah ketujuh." Dini menjerit sekuat tenaga. Dunia di sekelilingnya mulai runtuh, dinding meleleh seperti lilin, dan langit-langit retak menganga. Ia bangun tiba-tiba di kasur tua. Terengah-engah. Hujan masih turun. Tidak ada lorong, tidak ada ruang bawah tanah. Tapi jari-jarinya penuh lumpur. Di kakinya, ada kain kafan yang membelit sebagian pergelangan. Ia tak tahu apakah ia baru saja bermimpi, atau memang baru saja kembali dari tempat yang tak seharusnya dikunjungi manusia. Keesokan paginya, warga desa menemukan kuburan tua di belakang rumah itu terbuka. 7 liang lahat, kosong. Kepala desa menyuruh menutup kembali makam-makam itu. Tapi setiap malam, tanahnya kembali tergali. Seperti ada yang keluar, atau menunggu untuk masuk kembali. Dini mulai mengalami penglihatan di siang hari. Sosok kakek itu kini sering berdiri di pojok ruangan, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mencoba menulis surat kepada ibunya, menceritakan semua. Tapi setiap kali surat itu selesai, huruf-hurufnya berubah menjadi aksara asing yang terbakar perlahan. Hari itu, ia mencoba keluar dari rumah. Tapi jalan desa seolah berputar, membawanya kembali ke rumah yang sama, dari arah yang berbeda. Tidak ada lagi tetangga yang menyapanya. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil bermain. Desa itu perlahan berubah menjadi seperti lukisan kelam, mati, diam, dan membusuk. Dini mendengar suara tangisan dari atap. Ketika ia naik, ia menemukan sebuah boneka kain tua, dengan wajahnya dijahit di atas kepala boneka itu. Boneka itu menangis darah. Ia membakarnya, tapi keesokan harinya, boneka itu kembali, duduk manis di meja makan, dengan senyum lebar dijahit di wajah. Malam itu, ia melihat dirinya sendiri berjalan di luar rumah, memakai pakaian yang sama, wajah yang sama. Tapi tatapan mata sosok itu, kosong dan dingin. Sosok itu mengetuk pintu, dan berkata dengan suaranya sendiri, "Izinkan aku masuk. Aku sudah menunggu giliran." Dini menutup semua jendela dan pintu. Tapi suara langkah itu tetap terdengar, berputar-putar di luar rumah seperti lingkaran tanpa henti. Ia tahu, lingkaran itu belum selesai. Bahwa ia masih bagian dari ritual yang lebih besar. Bahwa ia hanyalah satu dari 7. Dan bahwa malam ini, langkah ketujuh akan kembali terulang. Ia tak bisa lari, tak bisa pergi. Karena setiap kali ia mencoba, jalan selalu kembali ke tempat yang sama, ke rumah, ke makam, ke lorong kafan. Dan kini, sebuah tulisan muncul di dinding rumah. Tidak ditulis oleh tangan manusia, tapi terbentuk dari darah yang merembes dari retakan dinding. 7 untuk bangkit. 1 untuk mengantar. Dini berdiri, menatap tulisan itu dengan mata kosong. Suaranya lirih, "Kalau bukan aku, siapa?" Malam itu, ia mengenakan pakaian putih. Duduk di tengah rumah, dan menunggu. Seretan kain kafan kembali terdengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan langkah ketujuh berhenti tepat di depan pintu. Angin malam menjerit seperti lolongan serigala kelaparan saat Sinta membuka pintu tua yang mengarah ke ruangan terakhir dalam rumah kosong itu. Derit engsel pintu mengalun panjang, menyerupai jeritan seorang perempuan yang dicekik perlahan. Di balik pintu itu, terpampang lorong gelap dengan dinding dipenuhi coretan simbol-simbol aneh berwarna merah tua yang tampak seperti dilukis menggunakan darah manusia. Maya berdiri gemetar di belakang Sinta, memegang ujung baju sahabatnya. Napas mereka terlihat seperti uap dingin, meski tak ada jendela terbuka. Aroma amis darah dan bau daging busuk menyeruak begitu kuat hingga membuat perut mereka mual. Lorong itu tidak ada dalam denah rumah manapun, seolah-olah muncul dari dimensi lain yang menyusup ke rumah tua itu. Ini bukan bagian dari rumah, bisik Maya, suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Tapi kita harus tahu apa yang ada di sana, jawab Sinta. Semua ini, anak kambing, suara tangis, roh-roh itu, semuanya mengarah ke tempat ini. Mereka melangkah ke lorong perlahan.
Lampu senter di tangan Sinta mulai berkedip seperti kehabisan daya, dan dalam sekejap, padam sepenuhnya. Kegelapan menelan mereka, menyisakan hanya suara langkah kaki di atas lantai kayu yang seolah merintih kesakitan. Tiba-tiba, cahaya kemerahan samar muncul dari ujung lorong. Bukan cahaya lampu biasa, melainkan cahaya yang berdenyut perlahan seperti nadi hidup. Dinding sekitarnya mulai berdetak-detak, seperti daging hidup yang bernapas bersama kegelapan. Mereka sampai di sebuah ruangan bundar yang dipenuhi cermin-cermin pecah. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar kayu yang terbuat dari balok peti mati tua, dilapisi kain putih yang kini penuh bercak darah dan rambut manusia. Di atas altar, terbaring sesuatu yang membuat tubuh Maya langsung terjatuh dan mulutnya mengeluarkan suara muntah. Seekor anak kambing, tetapi tubuhnya tidak utuh. Kepalanya adalah kepala manusia bayi, mata membelalak, mulut terbuka dengan gigi yang belum tumbuh sempurna, dan kulit pucat membiru. Sinta menutup mulutnya, mencoba menahan jeritan. Namun suara lain muncul, tangis bayi yang sangat nyata, datang dari setiap arah, menggema dari balik cermin-cermin retak. Mereka berdua memutar kepala, mencoba mencari asal suara, tapi tidak ada siapapun. Dari salah satu cermin, perlahan muncul bayangan seorang wanita. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya mengenakan baju putih berlumuran darah, dan tangannya membawa sebilah pisau yang meneteskan cairan hitam pekat. Wanita itu melangkah keluar dari cermin, kakinya tak menyentuh tanah. Udara langsung membeku, dan suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan histeris yang mengiris telinga. Maya menjerit, tubuhnya terpental ke belakang dan membentur dinding. Sinta menarik Maya berdiri dan mencoba kabur, tapi semua pintu menghilang. Dinding-dinding berubah bentuk menjadi daging merah dengan urat-urat yang menggeliat. Cermin-cermin mulai berputar seperti roda nasib, dan dari masing-masing muncul wajah mereka sendiri, tapi dengan mata hitam legam dan mulut tersenyum bengkok. Wanita dari cermin kini berdiri tepat di depan mereka. Dari balik rambutnya, wajahnya perlahan terlihat bukan wajah manusia, tapi wajah seekor kambing hitam dengan mata merah menyala dan taring yang menjulur. "Kalian yang terakhir," bisiknya dengan suara parau yang berasal dari tenggorokan dua makhluk, separuh manusia, separuh iblis. Tiba-tiba altar itu meledak, menghamburkan darah dan potongan daging ke seluruh ruangan. Anak kambing itu kini berdiri, tubuhnya membesar menjadi seukuran manusia dewasa, berjalan dengan dua kaki, dan tangannya berubah menjadi cakar tajam. Maya mencoba membaca doa, mulutnya komat kamit, tapi suara tangisan terus mengganggu konsentrasinya. Sinta menatap makhluk itu, dan tiba-tiba seperti mendapat penglihatan, sebuah kilatan dari masa lalu. Dalam penglihatan itu, terlihat 7 wanita muda berdiri melingkari altar, masing-masing memegang anak kambing. Mereka menyanyikan nyanyian kuno dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Di tengah mereka, seorang dukun perempuan menyayat dada seekor bayi, meneteskan darahnya ke dalam mangkuk tanah liat. "Ritual, ini semua adalah bagian dari pengorbanan," gumam Sinta dengan mata terbuka lebar. Saat kembali ke kesadaran, Sinta menyadari bahwa altar itu dibangun di atas jasad bayi asli, bukan boneka, bukan ilusi, melainkan tubuh mungil manusia yang dijadikan tumbal. Tiba-tiba, tembok di belakang altar terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah tangga menurun yang dipenuhi ukiran tengkorak. Tak ada pilihan lain, mereka berlari ke arah tangga itu. Di belakang mereka, makhluk kambing dan wanita berwajah binatang itu meraung, menggema seperti suara petir di lorong sempit. Setiap anak tangga mereka injak seperti dipenuhi darah, membuat kaki licin dan langkah tergelincir. Maya terpeleset dan hampir jatuh, tapi Sinta menarik tangannya dengan sisa tenaga. Di dasar tangga, mereka menemukan ruangan berbentuk kubah dengan 7 patung wanita berjubah hitam. Di tengah ruangan, terdapat pintu besar berukir tulisan kuno yang berdenyut seperti jantung. 7 patung, 7 anak kambing, 7 tumbal, bisik Maya. "Apakah kita yang ke-8? Tiba-tiba, patung-patung itu menggerakkan kepala mereka. Suara leher patah terdengar bersamaan. Mereka menatap 2 gadis itu dengan tatapan kosong yang membakar. Dari balik pintu besar, terdengar suara langkah kaki kecil, bukan 1, tapi puluhan. Seperti segerombolan anak kecil yang merangkak dengan kuku mencakar batu. "Kita harus buka pintu itu. Ini satu-satunya jalan," kata Sinta. Mereka mendorong pintu sekuat tenaga hingga retakan kecil muncul. Dari celah itu, cahaya putih terang menyinari wajah mereka. Tapi saat pintu hampir terbuka sepenuhnya,
tangan-tangan kecil muncul dari bawah tanah, menarik kaki Maya. Dia menjerit, berusaha meronta, tapi makhluk-makhluk kecil itu sangat kuat. Sinta mencengkeram tangan Maya, menariknya sekuat tenaga. Darah mulai merembes dari kulit Maya yang tergores kuku-kuku tajam. Dari bawah, mulai terlihat wajah makhluk-makhluk itu, anak-anak tanpa bola mata, mulut mereka penuh gigi tajam seperti hiu. "Tinggalkan aku kalau kau tak kuat," jerit Maya. "Tidak, kita keluar sama-sama," bentak Sinta, menggertakkan giginya. Dengan kekuatan terakhir, Sinta melepaskan Maya dari cengkeraman mereka, dan menutup pintu besar di belakang mereka. Suara jeritan makhluk-makhluk itu tertahan di balik pintu, dan keheningan menyelimuti ruangan. Mereka kini berada dalam ruangan terang yang aneh. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca yang memperlihatkan kenangan hidup mereka, waktu kecil, sekolah, keluarga, dan saat mereka menemukan rumah kosong itu. "Apa ini?" tanya Maya, napasnya terengah. "Ini, seperti tempat penilaian," jawab Sinta. "Mungkin kita belum sepenuhnya selamat." Tiba-tiba, salah satu dinding terbuka, memperlihatkan sebuah kursi batu dengan simbol mata di sandarannya. Di sana duduk sosok tua berjubah merah dengan wajah ditutupi topeng dari kulit manusia. "Kalian telah melihat yang tak boleh dilihat," kata sosok itu. "Tapi kalian juga membawa kebenaran yang disegel selama 70 tahun. Sinta melangkah maju. "Apa maksudmu? Anak kambing bukan sekadar makhluk, mereka adalah jiwa-jiwa terperangkap dari para bayi yang dikorbankan dalam ritual ilmu hitam untuk kekuasaan abadi. Rumah ini adalah kuil, dan kalian membawa darah murni." "Darah murni?" tanya Maya, kebingungan. "Keturunan dari para dukun pertama. Kalian bisa membuka segel yang tak pernah bisa dibuka." Tanpa peringatan, sosok itu bangkit, topengnya jatuh, memperlihatkan wajah hancur penuh luka terbakar. Kulitnya seperti meleleh dan matanya berkilau putih. "Kalian harus memilih, membebaskan mereka, atau menggantikan mereka," katanya, sambil mengangkat tangannya dan menyalakan simbol-simbol di lantai. Suara tangisan bayi kembali terdengar, tapi kali ini disertai suara tawa menyeramkan, tawa wanita dan anak kambing, bersatu dalam irama kegilaan. Sinta menatap Maya, lalu memandang simbol di lantai. Tubuhnya mulai gemetar. "Kalau kita bebaskan mereka, apa yang akan terjadi pada dunia luar?" "Semua yang dibayar akan kembali ditagih," jawab sosok itu, kini perlahan memudar menjadi kabut darah. Pintu terakhir terbuka, pintu yang mengarah ke dunia nyata. Tapi kini, rumah itu berubah bentuk. Rumah tua itu menjelma menjadi bangunan bernafas, hidup, seperti entitas yang sudah terbangun dari tidurnya. Maya dan Sinta melangkah keluar, mata mereka menatap langit malam yang kini berwarna kemerahan. Desa di sekeliling mereka hening, terlalu hening. Tapi di kejauhan, terdengar jeritan. Jeritan bayi, disusul oleh lolongan kambing, dan suara langkah kaki dari dalam rumah itu, yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Mereka tahu, ini belum akhir, karena kebenaran kadang lebih menyeramkan daripada kematian. Dan, anak kambing, masih mengintai, menunggu, di balik pintu-pintu yang tak seharusnya dibuka.